Malang tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga surga bagi para pecinta kuliner. Salah satunya adalah kuliner serba pedes yang telah eksis sejak tahun 90-an. Kami tidak hanya memberikan rekomendasi kuliner pedas menggigit di kabupaten berjuluk 1000 pantai ini, tapi juga membagikan resep dan tips untuk membuat aneka hidangan pedas yang menggugah selera. Wah, pedas kira. Oh, pedas. Pernahkah Anda saat makan merasakan sensasi lidah terbakar, keringat bercucuran, tapi tetap ingin nambah lagi? Jika iya, maka Anda adalah seorang pecinta pedas sejati. Nah, di Malang, Jawa Timur ada rumah makan yang sudah puluhan tahun menjadi tujuan para pecinta kuliner pedas yang tengah mampir di kabupaten berjuluk Kabupaten 1000 Pantai ini. Keunikannya terletak pada penggunaan 3 jenis bumbu utama, kuah pedas yang menggugah selera, sambal terasi yang kaya rasa, dan bumbu bakaran yang meresap sempurna. Dan ini waktunya belajar memasak dalam segmen Sehari Menjadi kali ini. Sudah siap nih dengan catatannya? Yuk mari kita mulai. Pukul 5.30 pagi, hiruk pikuk dapur sudah terasa. Untuk kuah pedas yang menjadi bumbu primadona di tempat ini, bahan dasarnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, daun jeruk, lengkuas, serai, daun salam, dan tentu saja cabai rawit. Setiap hari para pekerja berhadapan dengan tantangan yang sama, memastikan ketersediaan cabai dalam jumlah yang cukup dengan kematangan yang pas. Ini dia tipsnya. Minta yang seger. Nanti kalau nggak ada seger, solusinya apa? Dikasih kalau kematangan yang merah, dikasih hijau. Nih, yang hijau. Jadi akhirnya apa ya? Seimbang. Wah. Setelah dicuci bersih dan dikupas, rempah-rempah digoreng hingga harum. Proses ini bertujuan untuk mengeluarkan minyak alami dan menghilangkan rasa langu. Ya, gorengnya harus apa ya? Nggak terlalu gosong, Kering. terus nggak mentah. Langu. Langu, lah ngerti ini langu. Lah ini harus ini yang paling menentukan ini di gorengan ini. Menentukan rasa. Kunci. Kenikmatan masakan. Setelah digoreng, haluskan rempah-rempah dan khusus cabai, kami menghaluskannya secara kasar tanpa digoreng terlebih dahulu agar sensasi pedasnya lebih kuat. Bagi sentuhan akhir, tambahkan kunyit segar yang telah dihaluskan. Oh, ditambah kunyit. Bunda, aku penasaran. Ini kenapa kunyitnya itu harus dimentahin? Mentah seger, warnanya lebih seger. Nah, ada nggak nih yang sadar mengapa bumbu rempah dan cabai yang baru digiling dimasak dengan rempah lain? Sebetulnya ini adalah kuah pedas yang sudah dimasak dan direndam lauk pauk sehari sebelumnya. Bahan dasarnya sama kok. Ini dia tujuannya. Bumbu yang udah ada duluan ini bumbu Bumbu apa? sudah jadi. Kemarin membuat bumbu ini, terus kadang ada sisa sedikit dicampur situ. Bumbu yang sudah jadi ini buat masakan apa ya? Kayak tempel itu loh. Lebih sedap di situ. Kaldu buat kaldunya. Terakhir, tambahkan serai dan daun salam. Sama, cara membuat juga sama. Persis. Persis nggak ada. Tapi udah kena ikan, udah kena Lah itu ayam. kan kadang ada sisa dari yang itu. Ada sisa sedikit, taruh aja di situ dicampur juga nggak apa-apa. Lebih sedap. Ya iya dale. Dalam sehari, tempat ini menjual ribuan porsi lauk pauk dengan dasar kuah pedas ini. Wah, saya kepayahan mengejar kecepatan para pekerja di sini. Keriuhan di alami. dapur. Lagi ada yang motong, lagi ada yang masak, ada yang Iya. kukus, ngerebus, persiapan Iya. untuk buka hari ini. Berusaha mengejar passion ibu. Lanjut, tambahkan gula dan garam. Takarannya semana bunda? Piling. Piling. Kalau saya yang doang pasti kasih. Ayo terus nak, ayo nak. Punya saya mencoba. Bawaan. Nah, serut, tak kedelai lo. Stop. Tengah jam mesin ini. Ini semuanya.
Ini semua. Orang apa? Bikin kaget Anda, Mas Agung. Santan kelapa adalah kunci utama menciptakan rasa gurih dan tekstur creamy pada masakan. Kandungan lemaknya yang tinggi membuat kuah menjadi lebih kental dan gurih. Ini kalau mau pegang itu, ini. Siap. Tak cuci tangan nih. Siap. Ini yang nggak mau aku. Yes, udah. Pun. Yes, meresas itu belajar nak. Siap. Meneh buka warung kan. Siap. Bu, ini meres cuma sekali aja. Iya. Tuang santan dan masak hingga mendidih, sambil terus diaduk. Masak hingga santan mengental dan terlihat berminyak pada permukaan. Gimana rasanya? Apa nih nak? Udah sesuai. Iya, kita tidak tambah. Terakhir, rendam dengan lauk pauk yang sudah dimasak. Bisa digoreng, diungkep, atau dikukus. Semua terserah pada selera Anda. Jangan lupa taburkan daun bawang untuk mempercantik tampilan. Ini bumbu paling nikmatnya di sini, paling banyak dicari, versi paling pedes. Ini kena, aduh, ada itu monga-monga. Kan sampai lombok. Minum. Mantap. Udah Bu, biarin Bu, dia kuat kok Bu. Minumannya sembunyiin aja airnya Bu. Minum ya. Hari ini gak ada lombok diceplus. Bu, wah. Waktunya penyajian. Monggo. Bagi yang mencari sensasi pedas yang pas di lidah, sambal terasi jadi pilihan tepat. Perpaduan tomat, bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai rawit yang dihaluskan setelah digoreng sekitar setengah jam akan memberikan rasa pedas yang seimbang dengan rasa manis dan alami dari tomat. Terakhir, masukkan terasi secukupnya, gula, dan juga garam. Terasi ya? Terasi. Nah, ini masih ketahuan ada rasa-rasa lain, tomat apa. Kalau yang tadi, yang sambal pedes banget, mak jering. Kalau ini, kalau yang nggak suka pedes banget, ya kalau yang nggak pedes banget bisa versi yang sambal terasi. Ini bisa dinikmatin Mas. Sambal ini cocok untuk dicocol dengan lauk pauk bakaran seperti udang, ayam, bebek, atau juga aneka gorengan. Jika sambal memberikan rasa pedas dominan, bumbu bakar menawarkan perpaduan rasa yang lebih kompleks. Selain bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah besar, serai, daun salam, jahe, dan lengkuas, ada tambahan kemiri dan juga kacang tanah. Ini apa? Ikan bakar, ayam bakar. Ayam bakar ya. Iga bakar? Iga bakar sama, bumbu dasari sama. Nanti berambang, bawang, kacang, miri. Oh, kacang. Ya. Kenapa saya kayu kacang? Karena bakar-bakar kalau nggak dikasih kacang itu lebih sedap. Lagi-lagi, goreng hingga matang, tambahkan tomat serta cabai merah besar. Setelah itu, blender hingga halus agar bumbu meresap sempurna ke dalam aneka lauk pauk yang akan disajikan. Kurang merah. Cabai besar yang tidak pedas. Nah, warnanya jadi cantik. Bumbu bakaran nggak apa-apa. Untuk cita rasa yang lebih kaya, jangan lupa tambahkan asam jawa yang memberikan rasa asam segar dan gula kelapa yang menghasilkan rasa manis yang khas. Tambahkan gula, garam, dan minyak goreng secukupnya. Masak hingga bumbu harum dan matang. Jika bumbu ini akan digunakan untuk masakan ikan atau seafood, tambahkan serai yang sudah dimemarkan untuk menghilangkan bau amis. Dan ini dia waktunya menambah aneka lauk pauk yang sudah dimasak setengah matang. Ungkepannya agak unik. Jadi setelah diungkep biasa, ini kan diungkep ya? Diungkepan versi bakaran. Bebeknya besar. Hari ini ada bebek, ayam, dan aneka jenis ikan. Sambil menunggu bumbu meresap sempurna, yuk kita buat arang sendiri. Nah, kayunya, nah kalau kayunya jenis apa jadi Mas? Jenisnya kayunya mahoni Mas, sama kayu waru. Kayu wangi sama Kayu waru sama dicampur sama apa? Atau kelapa. arangnya bikin sendiri. Kombinasi kedua jenis arang ini memberikan fleksibilitas dalam memilih bahan bakar berdasarkan ketersediaan. Tapi juga yang pasti harus tetap pakai arang ya.
Oleskan juga kecap manis untuk menambah cita rasa pada masakan bakaran. Tinggal disajikan deh. Nyam-nyam. Dadah, siap. Dadah. Langsung fresh from bakaran. Monggo Pak selamat menikmati. Monggo. Ribuan porsi lauk pauk ludes dijual di tempat ini. Dan kalau Anda datang siang hari, harus sabar untuk antri ya. Pedesnya nampol. Yang paling favorit apa nih hari ini? Kuahnya kah, dagingnya kah, atau apa nih Mas Pratet? Kayaknya semuanya udah enak. Masuk. Aku pesen cumi pedas sama pakai nasi jagung. Sudah sama mendol. Kalau masnya kikil, sukanya dia sama itu. Hari menjelang sore, perut saya sudah keroncongan minta untuk segera diisi. Waktunya saya makan. Bentar. Wah, pedes sih kira. Oh, pedes. Ini harus pakai nasi ini. Sensasi pedas cabai yang seakan membakar lidah berpadu sempurna dengan kelembutan ikan dan gurihnya santan. Karena kuah yang dihidangkan sebagian besar telah digunakan untuk merendam lauk, membuat kuah terasa begitu nikmat. Gurih, berasa ikannya tuh di gigitan tuh berasa, di telan pun aftertaste-nya ikan berasa, bahkan di kuahnya pun ikannya berasa. Cuman dia itu pedasnya itu ya buat saya nih cocok buat pencinta pedas sesuai dengan prediksi. Karena ini saya pesen yang paling pedasnya dia. Wow, tapi tetap bisa dinikmati nih ya. Berasa rempah-rempah tetap terasa. Gimana itu? Pedasnya orang umum. Mau yang pedasnya agak santai, bisa cocok aneka lauk pauk dengan sambal terasi. Ini lebih bersahabat. Kalau menikmati yang pedas, bisa pesen yang gorengan aja tuh, bisa pakai yang sambal biasa. Ini lebih friendly. Rasa-rasanya saya butuh lauk yang sedikit manis dan gurih. Nah, pedasnya sampai membuat keringat saya bercucuran. Ungkapannya berasa. Dan ini kayak penawar. Habis makannya pedas banget. Tuh ketemu yang gurih manis. Cocok. Pesan tiga-tiganya mantap. Tapi tetap pilihan saya jatuh pada saja dengan kuah ekstra pedas yang satu ini. Walaupun sambal yang pedas sedang dan juga yang gurih berkecap ini menyenangkan, tapi buat saya ini favorit. Pedas pakai banget tapi bisa dinikmatin. Ini cuacanya padahal adem tapi saya keringetan karena kepedesan. Tapi enak banget, gurih dan nagih, nggak bisa berhenti buat. Harga lauk pauk yang dijajakan di tempat ini bervariasi mulai dari Rp10.000 sampai Rp100.000. Kalau sambal dan kuahnya bebas nambah. Kalau ada yang mau masak sendiri, mau cook sendiri, kuncinya adalah satu, jangan pelit cabai karena untuk mendapatkan rasa yang pedas menggigit, cabainya juga harus banyak dan berkualitas. Atau ada yang mau cobain, tapi jangan kebanyakan ya, nanti kayak saya gampang nangis. Akhir kata, Ren Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Malang, Jawa Timur. Saya habisin dulu makanannya ya, ini ikan mantap banget.